Strong. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Jenis-jenis dividen yang pertama, dividen tunai. Dividen tunai merupakan keuntungan modal investasi pemegang saham yang dibayarkan dalam bentuk tunai oleh perusahaan. Dividen saham. Dividen saham merupakan pembayaran keuntungan modal investasi oleh pihak perusahaan yang dalam bentuk saham. Jadi, aset saham yang para pemegang saham miliki dalam perusahaan tersebut akan bertambah berkat dividen saham yang dibayarkan tersebut. Dividen properti. Selain saham maupun tunai, dividen juga bisa dibayarkan atau diberikan kepada investor dalam bentuk barang atau aset, seperti rumah atau aset investasi lainnya, dengan nilai yang setara dengan dividen hasil persetujuan rapat umum pemegang saham. Yang terakhir, dividen janji hutang. Dividen satu ini mengacu pada pembayaran menggunakan skrip. Skrip tersebut merupakan sebuah acuan yang akan diberikan kepada pemegang saham. Kebijakan mengenai dividen mengacu kepada pilihan perusahaan, apakah akan membagikan dividen dalam bentuk kas ataupun dalam bentuk lainnya, besar-besaran dividen yang dibagikan dan seberapa sering dividen dibagikan. Kebijakan dividen perusahaan dapat berubah-ubah sepanjang waktu sesuai dengan pertimbangan manajemen perusahaan pada waktu itu dan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dalam melaksanakan kebijakan dividennya, perusahaan dapat menggunakan satu alternatif kebijakan dividen mengenai pola pembayaran dividen berikut. Yang pertama, rasio pembayaran dividen konstan. Dalam kebijakan ini, dividen payout ratio yang ditetapkan perusahaan konstan dari tahun ke tahun. Walaupun dividen payout ratio konstan, jumlah nominal dividen per saham akan berfluktuasi sesuai dengan variasi pendapatan setelah pajak perusahaan. Yang kedua, dividen perusahaan konstan. Kebijakan ini kebalikan dari kebijakan rasio pembayaran dividen konstan. Perusahaan menetapkan besaran dividen per saham yang konstan dari tahun ke tahun. Jadi, walaupun pendapatan setelah pajak perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, akan tetapi besarnya dividen per saham yang dibagikan perusahaan akan tetap sama. Yang terakhir, dividen kecil dan teratur plus ekstra akhir. Perusahaan membagikan dividen yang kecil untuk tiap lembar sahamnya secara teratur. Apabila nantinya pada akhir tahun laba perusahaan mengalami peningkatan, maka terdapat ekstra dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, undang-undang. Walaupun beberapa undang-undang dan keputusan pengadilan yang mengatur kebijakan dividen sangat rumit sifatnya, tetapi isinya dapat diringkas. Undang-undang menentukan bahwa dividen harus dibayar dari laba, baik laba tahun berjalan maupun laba tahun lalu yang ada dalam pos laba ditahan dalam neraca. Yang kedua, posisi likuiditas. Laba ditahan biasanya diinvestasikan dalam aktiva yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Laba ditahan dari tahun-tahun lalu sudah diinvestasikan pada pabrik dan peralatan, persediaan, dan aktiva lainnya. Laba tersebut tidak disimpan dalam bentuk kas. Jadi, meskipun suatu perusahaan mempunyai catatan mengenai laba, perusahaan mungkin tidak dapat membayar dividen
kas karena posisinya likuiditas. 3. Kebutuhan pelunasan hutang. Apabila perusahaan mengambil hutang untuk membiayai ekspansi atau mengganti jenis pembayaran yang lain, perusahaan tersebut menghadapi dua pilihan. Perusahaan dapat membayar hutang itu pada saat jatuh tempo dan menggantikannya dengan jenis surat berharga yang lain, atau perusahaan dapat memutuskan untuk melunaskan hutang tersebut. Jika keputusannya adalah membayar hutang, maka ini biasanya memerlukan penyimpanan laba. Yang keempat, tingkat ekspansi aktiva. Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktivanya. Kalau kebutuhan dana di masa depan semakin besar, perusahaan akan cenderung untuk menahan laba daripada membayarkannya. Apabila perusahaan mencari dana dari luar, maka sumbernya biasanya adalah dari pemegang saham saat itu yang telah mengetahui keadaan perusahaan. Tetapi, jika laba dibayar sebagai dividen dan terkena pajak penghasilan pribadi yang tinggi, maka hanya sebagian saja yang tersisa untuk investasi. Yang kelima, tingkat laba. Tingkat hasil pengembalian atas aktiva yang diharapkan akan menentukan pilihan relatif untuk membayar laba tersebut dalam bentuk dividen pada pemegang saham atau menggunakannya di perusahaan tersebut. 6. Stabilitas laba. Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil seringkali dapat memperkirakan berapa besar laba di masa yang akan datang. Perusahaan ini biasanya cenderung membayarkan laba dengan presentase yang lebih tinggi daripada perusahaan yang labanya berfluktuasi. Perusahaan yang tidak stabil tidak yakin apakah laba yang akan diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang dapat tercapai, sehingga perusahaan cenderung menahan sebagian besar laba saat ini. 7. Akses ke pasar modal. Suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan baik dan mempunyai catatan profitabilitas dan stabilitas laba akan mempunyai peluang besar untuk masuk ke pasar modal dan bentuk-bentuk pembiayaan eksternal lainnya. Tetapi perusahaan kecil yang baru atau bersifat coba-coba akan lebih banyak mengandung risiko bagi penanam modal potensial. Kemampuan perusahaan untuk menaikkan modalnya atau dana pinjam dari pasar modal akan terbatas, dan perusahaan seperti ini harus menahan lebih banyak laba untuk membiayai operasinya. Jadi, perusahaan yang sudah mapan cenderung untuk memberi tingkat pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil atau baru. Yang kedelapan, larangan dalam perjanjian hutang. Perjanjian hutang, khususnya apabila merupakan hutang jangka panjang, seringkali membatasi kemampuan suatu perusahaan untuk membayar dividen kas. Larangan ini yang dibuat untuk melindungi kedudukan pemberi pinjaman biasanya menyatakan bahwa yang pertama, dividen pada masa yang akan datang hanya dapat dibayar dari laba yang diperoleh sesudah penandatanganan perjanjian hutang. Yang kedua, dividen tidak dapat dibayarkan apabila modal kerja bersih berada di bawah suatu jumlah yang telah ditentukan. Yang kesembilan, kendali perusahaan. Variabel penting lainnya adalah tampak dari pilihan sumber-sumber keuangan pada kendali situasi dalam perusahaan. Sebagai suatu kebijakan, beberapa perusahaan melakukan ekspansi hanya sampai pada tingkat penggunaan laba internal saja. Kebijakan ini didukung oleh pendapat bahwa menghimpun dana melalui penjualan tambahan saham biasa akan mengurangi kekuasaan dari kelompok dominan dalam perusahaan itu. Pada saat yang sama, mengambil hutang akan memperbesar risiko naik turunnya laba yang dihadapi pemilik perusahaan pada saat ini. Teori-teori mengenai kebijakan dividen. Kebijakan dividen sering dianggap sebagai sinyal bagi investor dalam menilai baik buruknya perusahaan. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan dividen dapat membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan.
Berikut beberapa teori mengenai kebijakan dividen. Yang pertama, teori irelevansi dividen. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller atau MM. Mereka berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besarnya dividen payout ratio, namun nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya dalam menghasilkan laba dan risiko bisnisnya. Yang kedua yaitu teori bird in hand atau bird in hand theory. Myron Garden dan John Litter berpendapat bahwa sesungguhnya investor lebih menghargai pendapatan yang berupa dividen daripada pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal atau capital gain yang akan dihasilkan dari laba ditahan. Garden dan Litter beranggapan bahwa satu burung di tangan yang berupa dividen tersebut lebih berharga daripada 1000 burung di udara atau capital gain yang belum tentu besarannya. Yang ketiga ada teori preferensi pajak atau tax preference theory. Teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pajak yang dikenakan pada dividen relatif terhadap capital gain dan adanya kemungkinan untuk menunda pajak pada capital gain, maka efeknya akan negatif pada perusahaan yang bayar dividen tinggi. Investor atau pemegang saham akan lebih menyukai perusahaan yang membagi dividen sedikit, karena jika dividen yang dibayar tinggi, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh investor atau pemegang saham juga akan tinggi. Yang keempat, ada information content atau signaling hypothesis atau signaling theory. Dalam teori ini, suatu kenaikan dividen yang di atas kenaikan normal biasanya merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa yang akan datang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen yang di bawah penurunan normal diyakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan mengalami masa sulit di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu client effect, menyatakan bahwa pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok investor yang membutuhkan penghasilan saat ini lebih menyukai dividen payout ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok investor yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan untuk digunakan sebagai biaya operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dividen payout ratio. Dividen payout ratio menurut para ahli yaitu besarnya persentase laba bersih setelah pajak yang diberikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Dividen yang dibagikan biasanya dilakukan dalam periode waktu tertentu, biasanya setahun sekali atau 2 tahun sekali, tergantung kebijakan perusahaan. Melalui dividen payout ratio ini, investor bisa tahu seberapa tinggi porsi keuntungan yang diberikan perusahaan kepada mereka. Investor juga bisa tahu seberapa besar porsi keuntungan yang digunakan sebagai dana operasional perusahaan. Perusahaan dengan nilai dividen payout ratio yang rendah biasanya akan menjadi pilihan bagi investor cenderung tertarik kepada pertumbuhan modal atau investasi jangka panjang. Sebaliknya, investor yang ingin investasi jangka pendek biasanya lebih suka memilih perusahaan dengan nilai dividen payout ratio yang tinggi. Tetapi, perlu diingatkan lagi bahwa dividen payout ratio juga tidak boleh terlalu tinggi, karena pada dasarnya dividen dibayar tunai sehingga nilai yang terlalu tinggi bisa mengganggu likuiditas perusahaan dan menyulitkan pengelolaan kas. Keputusan pembayaran dividen atau dividen payout ratio merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah akan membagi dividennya atau menahan laba untuk diinvestasikan kembali pada proyek-proyek yang menguntungkan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi dividen payout ratio. Yang pertama, yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas, maka dividen yang dibayarkan semakin tinggi. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Faktor lain yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan dividen yaitu adalah leverage.
Semakin besar leverage perusahaan, maka dividen yang dibayarkan semakin rendah atau semakin kecil. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan, sehingga semakin besar proporsi utang yang digunakan untuk struktur modal perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah kewajiban yang akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibagikan. Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan dividen payout ratio adalah growth atau pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, semakin besar juga kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya. Perusahaan tersebut biasanya akan lebih senang menahan pendapatannya daripada dibayarkan sebagai dividen dengan mengingat batasan-batasan biayanya. Namun, apabila pertumbuhan yang dialami oleh perusahaan tersebut dipandang cukup, tentu dividen payout ratio yang diterapkan akan tinggi, sesuai dengan keputusan pada saat rapat umum pemegang saham. Baik, materi yang selanjutnya yaitu prosedur pembagian dividen. Pembagian dividen ditentukan oleh Dewan Direksi Perusahaan melalui rapat umum pemegang saham. Berikut merupakan prosedur yang umum digunakan perusahaan saat pembagian dividen. Yang pertama yaitu declaration date, yaitu tanggal pengumuman resmi keputusan pembagian dividen yang diambil pada saat rapat umum pemegang saham. Yang kedua yaitu cum dividend date, yaitu di mana seluruh pemegang saham perusahaan sampai batas tanggal tersebut berhak mendapatkan dividen. Yang ketiga yaitu date of record, di mana tanggal pencatatan pemegang saham perusahaan yang berhak mendapatkan dividen. Ya, terus yang keempat adalah ex dividend date, di mana pemegang saham tidak lagi berhak mendapatkan dividen. Yang kelima yaitu date of payment, di mana tanggal pembayaran dividen dilakukan kepada para pemegang saham yang berhak.